Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Kami Ahsan Qamar Zaman, alhamdulillah pada siang ini kedatangan tim ahli dari tim Malaka. Ada Bapak Kholik dan juga Bapak Sarwito. Beliau dari Surabaya yang sudah mencapai peringkat diamond, dan sekarang alhamdulillah bisa silaturahim, kita bisa saling sharing, kita bisa dapat ilmu tentang perfitupan dan bisa konsultasi apa sih fitup itu dan bagaimana sih keunggulan dan enaknya di dalam fitup. Saat ini kami ingin mewawancara menanyakan tentang strategi dan apa itu fitup dan bagaimana percepatan supaya bisa sukses bersama di dalam fitup. Mungkin akan saya tanyakan pertama tentang fitup itu gimana untuk fitup, kira-kira kedepannya mengenai perfitupan yang katanya nanti akan ada e-commerce dan juga akan ada penjualan tiket melalui fitup ataupun pembelian pulsa dan lain-lain. Jadi gini, sejak awal fitup ini didirikan dengan tujuan konsep bisnis yang berbasis aplikasi dengan tujuan mengumpulkan atau membentuk big data yang lebih besar, sehingga mereka punya 3 target. Yang pertama ini sudah berjalan, yaitu advertising lah. Yang kedua e-commerce yang sedang ditunggu-tunggu di fase kedua ini. Yang ketiga ada digital currency atau aset digital sebagai alat pembayaran nanti. Nah, di sini fitup sudah menyiapkan infrastruktur yang sangat kuat dan sudah teruji selama hampir 8 bulan dan sekarang sudah digunakan oleh kurang lebih sekitar 11 juta member. Jadi artinya apa? Secara kekuatan big data, fitup ini sudah memiliki nilai jual yang tinggi ya. Jadi untuk e-commerce nanti ke depan insya Allah akan membuat kita lebih tinggi lagi dan lebih diminati banyak orang. Nah, digital asset atau alat bayar ini namanya VIP ya, ini yang menjadi aset kita sebenarnya ke depan. Setelah aset kita ini kita kumpulkan dari nonton, kita bisa beli untuk satu kegunaan VIP ini. Yang pertama sebagai pengaktifkan misi atau paket misi untuk menghasilkan VIP lagi. Yang kedua untuk belanja iklan atau orang pasang iklan. Nah, yang ketiga jadi sebagai aset simpanan kan gitu. Jadi seperti itu gambarannya untuk itu ke depan kan gitu. Jadi tetap isu kita adalah big data. Bagaimana nilainya big data itu, sebagaimana yang terjadi di Google dan sejenisnya, ada Facebook, ada Google, ada Instagram dan lain. Mereka sebenarnya bisnis yang bergerak memang di bidang big data yang arahnya ada ke advertising juga sama ini. Jadi nanti insya Allah akan ada juga e-commerce, pembelian melalui VIP ataupun juga pembelian pulsa dan lain-lain seperti itu. Ya, itu insya Allah arah kedepannya seperti itu. Bahkan mungkin banyak hal-hal yang di luar kita pikirkan itu juga akan terjadi. Mungkin bisa umroh, mungkin bisa nanti kayak beli rumah dan lainnya, beli mobil, itu nanti bisa dengan menggunakan VIP itu ketika e-commerce dibuka. Dan sehingga voucher-voucher yang kita kumpulkan itu ada nilainya sendiri. Bahkan nilai satu voucher itu sama dengan $1 sekarang harga VIP $1 kan gitu, sebagai potongan harga nanti. Kenapa kita disarankan untuk juga menyelesaikan misi yang apa itu klik voucher itu ya, tujuannya itu jadi untuk kita kumpulkan nanti ketika fase e-commerce ini dibuka itu bisa untuk potongan harga ketika kita mau membeli produk-produk yang ada di e-commerce itu. Kadang ada orang yang ragu untuk masuk ke fitup karena terkait izin yang katanya belum ataupun ada isu-isu dan lain-lain. Itu kalau menurut jenengan yang sudah pengalaman dan sudah ketemu langsung dengan yang punya fitup, itu sudah jelas izin di dalam pemerintahan dan lain, Kominfo dan lain-lain gimana? Jadi untuk perizinan sebenarnya sejak awal didirikan fitup ini sudah ada dari Kominfo. Kenapa kok dari Kominfo? Banyak orang yang bertanya kok ini nggak ada OJK, ini nggak ada dari Bapepti dan lain-lain. Nah, ini perlu kita garis bawahi karena ini fitup bergerak di bidang aplikasi atau startup teknologi, maka yang memberikan izin adalah kementerian yang
berwenang, yaitu Kominfo, yang mereka berurusan dengan masalah aplikasi. Ini bergerak di bidang advertising dan lain-lain. Ya. Sehingga kalau orang bertanya masalah legalitas itu aman, kan gitu. Jadi kalau mereka menanyakan tentang legalitas, sebenarnya kita kalau mau jujur pembandingnya banyak. Pernah nggak kita menanyakan masalah Facebook? Ada nggak Facebook legalitasnya di Indonesia? YouTube ada nggak? Instagram ada nggak? Nah, kita kadang-kadang jarang menanyakan hal-hal seperti itu, sehingga kita itu teledor. Ketika kita mau diberikan sesuatu, pertanyaannya lebih dari apa yang mereka inginkan. Jadi yang jelas tidak mungkin apa namanya istilahnya kalau macet di tengah jalan itu apa? Scam. Scam. Nah, jadi gini, kalau kita memahami alurnya Fitup, ya, kalau kita ngomong Fitup ini scam, yang di scam itu apa kan gitu. Fitup ini menyediakan infrastruktur seperti layaknya jalan tol. Dia membangun jalan tol, dia sudah siap digunakan, sekarang sudah ada orang yang menggunakan, dia mau menambahi hal-hal yang dibutuhkan apa, mana mungkin dia mau di-scam. Dia mengeluarkan dia banyak, masa ketika dia sudah mengeluarkan uang banyak, jalan tol itu mau buat apa? Dia rugi sendiri kok, itu dia rugi sendiri. Oh, kita sebagai penikmat aja, kita punya membayar, kita mau masuk silahkan kan gitu. Nah, itu salah satu contoh paling sederhana. Jadi insya Allah dijamin tidak mungkin scam. Maka jangan ragu-ragu untuk masuk dan ikut di dalam Fitubers. Jadi Fitubers tidak mungkin rugi, pasti menguntungkan kan gitu ya. Amin. Semangat. Terus juga ada saya lihat di grup-grup yang haters bagi para yang mencaci ataupun yang ya istilahnya itu sudah menjelekkan Fitup. Itu kemarin saya juga lihat ada seperti iklan Telkomsel ataupun BMW. Apakah betul itu memang dari BMW atau Telkomsel yang memberikan iklan atau hanya jiplak saja Fitup tersebut seperti itu? Jadi kalau kita bicara masalah iklan dari produk-produk yang lain, apalagi ini perusahaan besar, Pak, ya. Tentunya Fitup ini sudah dipenjara. Ibaratnya pemilik Fitup ini pasti sudah ibaratnya sudah masuk ke bui karena mereka sudah menggunakan hak cipta orang. Apalagi perusahaan yang punya branding tinggi kayak Samsung, BMW, McD dan sejenis kayak KFC, pasti dia akan nggak terima kalau mereka hanya dipajang abal-abal aja di sebuah aplikasi di mana tujuannya itu untuk menarik perhatian orang. Walaupun secara tidak langsung mereka diuntungkan, tapi penggunaan hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang juga. Pastinya sudah berapa perusahaan, kalau kurang lebih ada 136 perusahaan yang melaporkan itu, pasti sudah di penjara, sudah dihukum. Ini yang kadang-kadang orang tidak memahami masalah konteks. Suatu misal kayak gini, jenengan sekarang buat video ini jenengan upload di Google, nanti sampai punya hak cipta. Ketika orang lain mengupload itu tanpa izin jenengan, itu bisa sampai laporkan juga. Itu namanya hak cipta. Walaupun ini video ini jenengan buat biasa saja, tapi jenengan upload ketika orang lain mau mengambil, itu bisa dituntut gitu, secara hukum hak cipta. Itu salah satunya. Makanya kalau ada ngomong ini iklan palsu atau iklan apa-apa, mereka tidak memahami konteks masalah advertising ini. Jadi yang jelas itu sudah ada kontrak iklannya. Jadi gini, setidaknya kalau perusahaan itu mau mengiklankan produknya di suatu wadah atau baik itu kayak di film sinetron, tentunya di awal sebelum sinetron dimulai dia sudah kontrak. Saya akan memasang atau beriklan di sini selama satu episode. Nah, kalau kemarin itu satu episode 6 bulan, ya terus mau diperpanjang atau tidak itu haknya mereka. Oh, ini efektif ternyata iklan di Fitup, sehingga mereka juga melanjutkan. Ada sebagian mereka yang juga menambah kontraknya juga bisa seperti itu yang terjadi kan. Jadi tidak sementara oh ini iklan palsu, ini iklan abal-abal. Ya pastinya nggak akan mungkin orang berani membuat abal-abal, apalagi sekarang Fitup ini sudah dipercaya sekitar 11 juta member. Tentu nggak semudah itu mereka mengorbankan ibaratnya biaya yang besar hanya untuk masalah-masalah abal-abal yang sifatnya iklan kan gitu. Itu salah satu contoh gitu. Jadi beliau ini Pak Sarwito sudah peringkat diamond. Beliau tetap masih turun ke tim members, timnya
untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang YouTube agar supaya sukses bersama. Mungkin yang kami tanyakan, ada strategi atau cara-cara percepatan agar supaya cepat naik ke peringkat diamond. Gimana? Jadi gini Pak, sebenarnya di YouTube ini kita punya dua aset yang harus kita pelihara, gitu. Aset yang pertama itu adalah SDM kita atau tim kita. Jadi manusianya ini berapa, terus pemahamannya berapa. Jadi pengetahuan ini modal utama kita. Pengetahuan, setelah kita punya pengetahuan yang benar, jadi harus menjadi sumber penghasilan. Artinya apa? Orang yang kita pahamkan, mereka harus mendapatkan penghasilan sehingga nyaman bersama Fitup. Jadi dia tidak akan melirik penawaran yang lain ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Contoh, dia ke Fitup ini berharap besar dapat penghasilan yang layak. Contoh yang awalnya dia di perusahaan, kerja perusahaan lain, dia mendapatkan 5 juta. Ketika di Fitup dia dapat 8 juta, pastinya dia nggak mungkin mau kembali ke 5 juta. Pasti inginnya lebih tinggi. Kalau ada yang 15 juta saya mau. Tapi kalau cuma dikasih 5 juta, ngapain? Saya di sini sudah terbangun, sistem saya sudah terbangun, tim saya sudah terstruktur dengan rapi, sehingga untuk naik ke peringkat berikutnya platinum, diamond dan lain-lain tentu sangat mudah. Dengan catatan mereka mau mengedukasi timnya, memberikan pemahaman yang benar. Jadi jangan kita datang tiba-tiba, kita pergi juga tiba-tiba, datang saat ada maunya, kita pergi saat mereka sudah merasa tidak digunakan. Nah, ya ini sering terjadi juga di bisnis apapun. Ketika kita punya mental seperti itu, tentunya kita juga akan susah untuk sukses. Beda ketika kita ini meninggalkan seseorang atau melepas ini ketika mereka sudah paham, sudah berpenghasilan, sehingga mereka nyaman. Paling tanya-tanya, Pak Wito ayo kita makan-makan, Pak Wito ayo ke rumah saya tak sediakan kambingnya. Kayak itu sudah yang terjadi ketika kita mengedukasi itu benar. Mungkin pasti kan ada suka dan duka di dalam ikut Fitup. Mungkin ada pengalaman menarik tentang sukanya ataupun ada dukanya Pak tentang Fitup. Menurut sampean gimana? Yang sampean pengalaman. Jadi mungkin jarang sekali juga para leader-leader itu melakukan hal seperti apa yang saya lakukan. Karena ini sangat merugikan bagi saya kalau orang menerapkan ini. Karena satu, bagaimana mungkin kalau kita dapat hasil kok kita ibaratnya untuk tim terus, nggak orang lain nggak ingin kaya sendiri kan gitu, ingin dapat uang dikumpulkan beli ini. Nah, karena pemahaman mereka sempit. Nah, jadi berpikirnya juga skala kecil. Nah, kalau saya dapat 8 juta tak simpen 6 juta, yang 2 juta saya buat makan sehingga saya punya celengan. Sewaktu-waktu ada Fitup scam saya sudah dapat uang simpenan. Nah, ini kan pemikiran yang sempit. Ya. Padahal di dalam Fitup ini kita punya aset. Asetnya siapa? Ya tim kita, manusianya ini. Semakin manusianya ini paham, semakin manusia ini berpenghasilan dan punya pengetahuan, sehingga mereka tanpa disuruh pun dia akan mengembangkan jaringannya sendiri, sehingga memperkuat posisi kita dan kita akan lebih enak kerja kita. Seharusnya kayak saya ini ya, kalau orang-orang yang berpikir gini, wah ini kalau Pak Wito kayak gini kok masih terus nyari orang buat apa kan gitu. Sebenarnya saya bukan mencari orang buat diri saya, tapi buat orang-orang yang serius. Setidaknya keseriusan itu terbayar, baik itu dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu tergantung nanti tingkat keseriusan mereka. Makanya kita punya moto, Anda serius kami lebih serius. Nah, itu sejak awal saya terapkan seperti itu. Jadi kalau untuk suka dukanya, bahkan untuk mempelajari Fitup ini, kalau kita mau serius sebenarnya tidak butuh waktu yang sangat lama. Minimal kita untuk mengalokasikan waktu kita 1 minggu, 2 minggu itu belum apa-apa pemahaman Fitup ini. Kalau orang memahaminya hanya sekedar nonton video, sekedar menyelesaikan misi, yaitu kelihatan ringan. Tapi banyak komponen-komponen yang harus dilengkapi juga, penjelasan tentang bagaimana aplikasi ini ke depan, bagaimana kita punya imajinasi tentang Fitup ini ke depannya. Nah, dan alhamdulillah itu juga sudah saya jelaskan ke tim-tim saya. Hal apa yang kira-kira perlu kita siapkan, langkah apa yang harus kita lakukan supaya tim-tim kita ini kuat, dan gitu. Ya kita harus banyak mempelajari juga dari kompetitor. Contoh, kalau kita ngomong, loh Facebook gini loh, apa bedanya dengan YouTube? Nah, apa bedanya dengan Fitup, dengan YouTube? Ada pertanyaan macam-macam. Ini juga pertanyaan yang membutuhkan jawaban sehingga mereka yakin. Ya kalau sederhananya sampai di sana sampai disuruh nonton, sampai kehabisan pakai data tapi nggak punya protes.
Tapi di sini sampai dikasih penghasilan walaupun sedikit, tapi masih mintanya yang macam-macam lagi. Itu kan sebuah kesalahan yang fatal sebenarnya kan gitu. Dikasih hati, minta rempelok, tapi nggak mau kerja kan gitu. Nah, itu salah satu contoh aja gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Ada pertanyaan agak dalam juga. Mungkin kalau bisa dijawab silahkan. Kira-kira jenengan kalau boleh tahu pada saat ini yang sudah mencapai peringkat diamond itu perharinya berapa dolar? Mencapai berapa dolar per hari? Yang masuk ke rekening juga berapa? Untuk masalah penghasilan sebenarnya kalau di YouTube ya atau di peringkat diamond ini setidaknya sehari kalau kita dapatkan nggak kurang dari, kalau saya pribadi ya ini saya nggak ngomong diamond yang lain, ini saya pribadi saya mengukur dengan diri saya pribadi, sehingga yang saya dapatkan kurang lebih dalam setiap harinya itu 550 VP. 550 dolar ya? Iya, 550 dolar. Berapa juta itu? Ya itu nanti lumayan berapa lah kurang lebih, tapi setidaknya inilah yang kita jadikan acuan. Pada umumnya orang ini berpikir nggak masuk akal, tapi saya buktikan dalam jangka waktu 7 bulan persis ya, saya bisa meraih ke peringkat diamond itu. Dan memang di sini hanya butuh satu, kita tekun, serius, semangat kan gitu. Artinya apa? Tanpa kita semangat, tanpa kita tekun, akhirnya juga kita akan gampang lupa dengan target kita. Contoh, kita ibaratnya disibukkan dengan masalah kita di tempat lain, sehingga YouTube ini waktu kita untuk mengerjakan YouTube hanya anggapnya 10%, sedangkan yang kita minta ini penghasilan dari itu lebih dari di sana yang kita mengalokasikan waktu kita di sana 80%. Kalau sehari berarti ada 8 jam, di sana sampai 6 jam, di YouTube cuma 2 jam, sama di YouTube minta penghasilan 10 juta, sedangkan di sana 5 juta. Berarti kan nggak cengli kalau bahasanya kan gitu, nggak adil kan gitu. Nah ini juga harus perlu dipahami supaya kita tahu gimana sih fokus itu. Fokus itu bukan berarti kita meninggalkan yang lain, tetapi kita mengalokasikan waktu kita di sini berapa persen. Layaknya saya kalau ingin penghasilan 15 juta per bulan di YouTube ini, berapa persen waktu saya yang saya alokasikan di YouTube. Kalau saya mengalokasikan 50%, berarti kalau jam 8 pagi sampai jam 4 pagi ada 8 jam, berarti saya 4 jamnya saya buat belajar YouTube, buat saya menjelaskan YouTube ke orang lain, buat saya mengedukasi tim saya di YouTube. Nah itu cara untuk manajemen fokus. Jadi bukan berarti kamu tinggalkan semuanya, itu konyol namanya Pak. Kita butuh makan, karena di sini kita masih memulai kan gitu. Itu contohnya seperti itu yang saya lakukan saat ini. Jadi kalau beliau bisa, tentu kita pasti bisa. 550 dolar per hari, sekitar 7 juta sampai 8 juta per hari. Gimana kalau sebulan? Berapa juta itu sudah gitu. Ya mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Dari kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitu. Boleh, salam. Betul-betul saya bisa melampaui semua ini dalam hitungan bulan, dan pekerjaan ini betul-betul tidak menyita waktu. Saya bisa ngomong anak, saya bisa mengerjakan di rumah, saya bisa bersanding dengan suami saya yang dulu padahal saya harus berangkat pagi, pulang petang, bahkan kadang sampai malam hari. Hasilnya pun tidak seperti yang saya dapatkan di YouTube. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada perusahaan YouTube, terima kasih kepada Allah yang telah mempertemukan saya dengan YouTube.